Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz kembali akan menerangkan tentang bagian daripada ilmu balaghatul Quran. Masih pembahasan berkaitan tentang khobar yang kemarin sudah kita pelajari. Namun mungkin pada kesempatan hari ini nanti coba kita perdalam apa sebenarnya tujuan daripada penyingkapan makna daripada khobar itu sendiri. Yang mana rekan-rekan sekalian, sedikit murajaah barangkali atas apa yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Kita telah mempelajari bahwasanya para ulama ahli bahasa telah menjelaskan yang disebut dengan khobar wa ma yahtamilu sidqa awil kadhib bi'tibari al-waqi' wa bi qat'in nadhri an qailihi fa inna at-tabiq al-waqi' fa qailuhu sadiqun wa in khalafa fa huwa kadhib. Jadi yang disebut dengan khobar ialah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau dusta sesuai dengan kejadiannya dan dapat dilihat dari pembicaraannya. Yang jelas apabila sesuai dengan kejadian atau realitanya, maka dapat dikatakan itu khabarnya benar. Tapi juga sebaliknya, apabila khabar itu tidak terjadi, maka bisa disebut dengan dusta khabarnya. Ini sedikit murajaah saja barangkali tentang takrifat khobar. Berikutnya kita hari ini insyaAllah coba kita perdalam tentang tujuan pengungkapan kalam khobar. Jadi dalam sebuah kalam khobar haruslah memiliki arti dan tujuan kenapa kita mengucapkannya. Seperti halnya kalam balik atau perkataan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, maka secara garis besar tujuan pengungkapan kalam khobar ini terdiri dari dua garis besarnya. Yang pertama adalah faidatul khobar dan yang kedua adalah lazimul faidah. Apa itu faidatul khobar dan apa itu lazimul faidah? Coba kita bahas dalam kesempatan hari ini. Yang pertama faidatul khobar. Jadi tujuan pengungkapan kalam khobar yang pertama yang disebut faidatul khabar adalah memberitahu kepada orang yang diajak berbicara mengenai hukum yang terkandung di dalam pembicaraan tersebut. Oleh karenanya, sederhananya kalam khabari itu adalah perkataan yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Jadi kita memang menganggap bahwasanya orang yang mendapatkan informasi ini belum tahu sama sekali tentang isi perkataan itu apakah benar atau tidak. Misalkan ada sebuah narasi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah. Diturunkan wahyu kepadanya ketika berumur 40 tahun. Beliau bermukim di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Coba kita perhatikan perkataan di atas, yakni perkataan guru ketika sedang mengajar muridnya, yaitu berkenaan tentang sirah nabawiyah. Tentu perkataan di atas menunjukkan si pembicara atau guru dalam konteks kalimat tadi bermaksud menyampaikan hukum atau maksud daripada perkataan yang beliau sampaikan yang terkandung dalam berita yang disampaikan. Dan hukum tersebut dikatakan faidatul khabar, saya ulangi. Jadi hukum dari berita yang disampaikan tentang sirah nabawiyah oleh seorang guru tadi termasuk faidatul khabar, karena tentu bagi seorang guru itu murid yang mendengarkan apa yang disampaikan guru tidak mengetahui tentang tahun kelahiran Nabi Muhammad, begitu juga sejarah pewahyuan Al-Quran,
ya, termasuk juga lama mukimnya Nabi di kota Makkah maupun Madinah, itu mereka belum tahu, ya. Maka ini disebut faidatul khobar. Maka setiap perkataan yang dihukum dengan faidatul khobar ini apabila si pendengar atau mutakalim, orang yang mendengarkan orang berbicara, tidak mengetahui khobarnya, berita itu sama sekali, ini disebutnya adalah faidatul khobar, ya. Faidatul khobar itu apabila orang yang mendengarkan tidak tahu sama sekali tentang kebenaran atau dustanya kabar yang kita sampaikan, itu faidatul khobar. Kemudian yang kedua adalah lazimul faidah. Apa lazimul faidah ini? Yaitu memberitahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya. Sederhananya, perkataan yang disebut dengan lazimul faidah itu adalah kalam yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui dari pembicaraan tersebut. Jadi kalau tadi faidatul khobar itu orang yang diajak bicara tidak tahu sama sekali. Tapi kalau lazimul faidah, jadi orang yang diajak berbicara itu dia sudah mengetahui, ya, dengan tujuan agar orang itu tidak mengira bahwa si pembicara tidak tahu tentang berita tersebut, ya. Contoh dalam sebuah kalimat bahasa Arab, laqad nahattu min naumikal yaum mubakkiran. Sungguh, kata seorang pepatah, benar-benar kamu bangkit, nahattu min naumika, dari tidurmu, al yaum, pada hari ini, mubakkiran, pagi sekali, ya. Sungguh benar-benar, ya, kamu tadi pagi itu bangunnya pagi sekali, ya. Ya, tentu kalau kita cermati dalam kalimat konteks di atas, dari perkataan itu dapat diketahui bahwa pembicaraannya tidak bermaksud sekedar memberitahukan sesuatu kepada pendengarnya, karena hukum yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan itu telah maklum, biasa bagi sebelum, ya, pembicara menyampaikannya, atau, ya, sebetulnya biasa saja, gitu, ya. Akan tetapi coba kita perhatikan, maksud dari pembicaraan tidak lain ingin menjelaskan bahwa dirinya juga tahu tentang isi berita yang ia sampaikan itu. Jadi gini, tentu ya, ketika orang menyampaikan kondisi orang yang dibicarakan pun tahu, ya, tahu jelas karena dia yang mengalami, kan begitu. Ya, maka inilah yang kemudian disebutnya lazimul faidah. Lah, akan tetapi rekan-rekan sekalian, terkadang dalam pemaknaan lazimul faidah ini, atau dalam kalam khobar yang termasuk dalam lazimul faidah ini terkadang diucapkan untuk maksud yang lain, ya, atau dapat difahami dari susunan kalimat yang mungkin perlu adanya pemahaman terlebih sendiri, atau mungkin perlu pemahaman lebih berkaitan dengan ayat-ayat Allah ataupun kalimat yang lainnya. Sebagai contoh di sini, yang pertama yang termasuk lazimul faidah adalah yang pertama al-istirham. Apa itu al-istirham? Istirham itu maknanya adalah minta belas kasih, ya. Sebagaimana perkataan Ibrahim bin Al-Mahdi kepada Al-Ma'mun, ataitu jaraman sani'an wa anta lil afwi ahlun, fa in afauta famannu wa in qatalta fa'adlun. Kata Ibrahim kepada Al-Ma'mun, aku melakukan kesalahan yang besar dan engkau sangat pengampun, maka apabila kamu memaafkanku, itulah yang kuharapkan, dan bila kamu membunuhku, maka engkau adalah adil. Ya, tentu coba kita perhatikan di sini, dari ungkapan Ibrahim bin Al-Mahdi ini kepada Al-Ma'mun dapat kita simpulkan bahwa ia berbicara tentang khobar dengan tidak menyangkutkan faidatul khobar ataupun lazimul faidah, akan tapi ia menyampaikan kalam khobarnya dengan makna al-istirham atau minta dikasihani, gitu, ya. Jadi tentu mungkin dengan beberapa kalimat, misalkan, ya,
aku melakukan kesalahan yang besar ya. Nah ini dengan mungkin mohon maaf ya, bahasa kita itu rodok melas gitu, dan engkau sangat pengampun gitu ya. Maka apabila kamu maafkanku, itulah yang kuharapkan. Jadi cara-carane kalau dalam bahasa Jawa itu ya melas gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang menjadikan orang itu kemudian terenyuh gitu ya, terenyuh sehingga kemudian pengen dikasihani. Ini terkadang dalam kalimat konteks lazimul faidah itu terkadang ada beberapa makna itu dalam rangka al-istirham atau meminta belas kasih ya. Atau yang kedua, bisa juga terkadang suatu kalam khobar itu berupa idharul dha'fi. Jadi menampakkan kelemahan dalam dirinya. Sebagaimana dalam Quran surah Maryam ayat yang keempat, Allah berfirman, Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, ya Rabb kami, inni wahanal admu, sungguhnya tulangku telah lemah, wasta'ala ar-ra'su, dan kepalaku telah dipenuhi syaiban, uban ya. Maka kalau kita cermati dalam konteks kalimat ayat di atas ya, perkataan Nabi Zakaria yang termaktub dalam Quran surah Al-Maryam ayat yang keempat ya, itu Nabi Zakaria mensifati dirinya dan menampakkan kondisinya itu lemah dan terkikisnya kekuatan ya. Inni wahanal admu ya. Ya Allah ya gitu kan, sungguhnya tulangku mulai lemah gitu ya. Wa ista'ala ra'su syaiba, dan bahkan ya kepalaku telah dipenuhi uban. Ini artinya tentu ya, ini seorang penyair, dia sedang ya, atau mungkin dalam konteks hal ini adalah ayat Al-Qur'an. Beliau Nabi Zakaria menjelaskan dirinya dalam kondisi yang lemah. Kemudian berikutnya terkadang juga dalam kalam khobar ya, itu adalah idharut tahassur. Idharut tahassur. Kemudian yang ketiga adalah idharut tahassur ya, yang berarti menampakkan kekecewaan ya, atau mungkin dia merasa ada yang kurang dengan apa yang dia dapatkan, sebagaimana contoh nih dalam Quran surah Al-Imran ya, ayat yang ke-36. Di sana Allah berfirman, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah ya, sungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Jadi ya meskipun mungkin tidak secara langsung, tidak secara sharih dia mengatakan dia kecewa, tapi enggan ungkapan ini menunjukkan dia ini kecewa gitu ya. Kemudian yang keempat ya. Al-fakhr ya, itu menunjukkan rasa optimis ya. Al-fakhr itu membanggakan sebetulnya ya, membanggakan diri, tapi bukan makna konotasi negatifnya itu, tapi kita ambil makna positifnya, yaitu optimis ya. Terkadang dalam sebuah khobar ya, itu bermaksud untuk menunjukkan optimisme ya. Bagaimana contoh dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ke-81, Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jadi ini merupakan optimisme yang harus dibangun bagi seorang muslim ya. Nah, maka terkadang khobar itu menunjukkan bahwasanya dengan ayat itu akan menumbuhkan optimisme dalam diri kita. Inilah beberapa makna lain daripada lazimul faidah yang ada dalam setiap kalimat atau ayat dalam Al-Quran. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang tujuan penyingkapan, tujuan daripada khobar itu sendiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.